Selamat hari Sabat, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Colorado, Amerika Serikat, khususnya anggota-anggota gereja Masih Advent hari ke-7 berkebangsaan Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh orang Amerika atas suksesnya pemilu di Amerika, di mana telah terpilih Joe Biden sebagai Presiden Amerika selanjutnya. Doa saya adalah kiranya di bawah pemerintahannya akan begitu banyak hal-hal positif dan dampaknya yang juga positif bagi rakyat Amerika dan bagi dunia secara lebih luas lagi. Secara pribadi, saya merasa begitu terhormat mendapat undangan dari saudara-saudari untuk menyampaikan firman Tuhan yang telah diteruskan kepada kami oleh Ketua Barry Manembu, agar supaya saya secara pribadi dapat menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah pada hari Sabat ini. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan sorga, melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon penyertaan Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul khotbah yang saya pilih bagi kita pada Sabat ini adalah iman dan imun, COVID, Christ is our victory in disaster. Saya percaya saudara berada di rumah, beribadah di rumah, oleh karena anjuran pemerintah Amerika dan juga konferensi serta jemaat setempat untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, yaitu virus yang sangat berbahaya. Seperti yang kita ketahui, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 bersifat zoonosis. Artinya, virus dari penyakit ini dapat menyebar melalui manusia atau hewan atau medium yang hidup. Oleh karena itu, maka perjumpaan dengan banyak orang harus dihindari. Dan karena kita tidak tahu siapa yang dapat menularkan virus yang berbahaya ini kepada kita, maka kita beribadah di rumah. Kalaupun tidak dapat dihindari, kita harus berjumpa dengan orang lain, maka penerapan physical distancing dan protokol kesehatan wajib untuk diterapkan. Mengapa? Oleh karena di masa new normal ini, dunia masih heboh dengan COVID. Betapa tidak, sudah begitu banyak korban yang mati di seluruh dunia. Tidak terkecuali dokter, perawat, pemerintah, para pemimpin agama. Banyak yang sudah mati oleh karena virus yang berbahaya ini.
Sehingga banyak yang mengaitkan penyakit corona ini sebagai bagian dari peristiwa eskatologi. Dan ada yang menyangkut pautkannya dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, terlebih setelah Joe Biden telah terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Saya tidak dapat memberi komentar lebih jauh tentang hal ini. Mengapa? Karena kita perlu untuk lebih dalam lagi memahami nubuatan-nubuatan Alkitab, agar supaya kita tidak salah menilai di dalam persiapan kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika kita berhadapan dengan krisis yang terjadi di sekitar kita, di tempat di mana kita berada. Di Indonesia, ada berbagai cara orang merespon social distancing dan physical distancing beserta seluruh protokol kesehatan yang mesti diikuti. Termasuk diantaranya respon-respon yang diungkapkan melalui guyonan yang dapat kita lihat bertebaran di media sosial. Satu kali saya membaca satu guyonan sebagai berikut. Ada seorang bapak pengantar gas LPG 3 kg ke rumah-rumah penduduk yang mengeluh kepada bosnya yang mempekerjakan dia. Dia katakan begini, "Bos, mulai besok saya akan berhenti mengantar gas LPG." Lalu bosnya katakan, "Kenapa?" Lalu dia jawab begini, "Setiap masuk pekarangan rumah, saya disemprot dengan cairan disinfektan. Hari ini saya mengantar 32 tabung gas LPG ke 32 rumah penduduk. Itu berarti saya disemprot 32 kali. Kalau bos lihat baju saya ini masih basah. Kalau sampai besok saya disemprot lagi 32 kali, maka yang mati bukan virusnya, tapi saya yang akan mati. Oleh karena itu saya minta berhenti." Walaupun ini hanya guyonan, tetapi salah satu kesan yang bisa kita dapat dari tokoh Bapak ini adalah semangatnya mati karena situasi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah situasi sulit ini akan juga membuat semangat, apalagi iman Anda mati? Saya berharap tidak, saudara-saudara. Lalu kemudian ada ilustrasi yang kedua. Ada seorang oma yang dijumpai oleh petugas pemerintah. Dia mendapat bantuan tunai dari pemerintah. Lalu kemudian oma ini katakan kepada petugas yang membawa bantuan tunai ini. Dia katakan begini, "Nyong, ini doi apa ini dia?" Lalu kemudian petugas itu katakan begini, "Oma, ini doi oleh karena corona." Lalu oma ini katakan begini, "Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Semoga corona umur panjang. Semoga corona terus berjaya. Oleh karena kebaikan hati corona,
omak sodapa, bantuan doi tunai. Saudara, mungkin ini hanyalah satu guyonan saja, tetapi omak ini tidak patah semangatnya. Justru dia bersuka cita karena baginya COVID itu adalah satu keberuntungan. Sekarang bagaimana kita mengkontekstualisasikan COVID ini di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu saya beri judul COVID sebagai subjudul khotbah kita yang judul utamanya adalah iman dan imun, di mana COVID ini adalah akronim dari Christ is our victory in disaster. COVID boleh ada, tetapi Kristus adalah pemenang dalam bencana ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memilih nats Alkitab sebagai kekuatan bagi Anda dan saya, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 7. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 7. Sekali lagi. Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat 7. Begini kesaksian firman Tuhan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Ayat ini adalah ayat Alkitab yang sangat menguatkan kita dalam situasi seperti ini. Mazmur 91 dipandang oleh beberapa peneliti Alkitab sebagai ayat kristologis, dan beberapa di antaranya atau beberapa bagian dari ayat ini dapat diarahkan langsung kepada Tuhan kita, Yesus. Namun pada saat ini kita akan melihat beberapa aspek praktis dari Mazmur pasal 91, dan kita tidak akan fokus kepada aspek kristologis dari Mazmur 91. Para pakar Yahudi, seperti yang tercatat di dalam kitab Midras, tentunya pakar Alkitab orang Yahudi kuno, mengatakan bahwa Mazmur 91 ditulis oleh Nabi Musa pada waktu ia membangun Ka'bah di padang gurun, atau yang kita kenal juga dengan istilah kemah pertemuan. Dan ketika bangunan ini
telah selesai didirikan di padang gurun. Kita bisa lihat ceritanya di dalam Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai ayat 32. Maksud saya sampai ayat 33. Pada saat itu, kemah pertemuan yang baru didirikan tidak dapat dimasuki oleh Musa karena diliputi oleh awan kemuliaan Allah. Kita dapat melihat kisahnya di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Nah, saudara-saudara, awan ini adalah awan yang menuntun orang Israel dari Sukot terus ke depannya. Kita dapat lihat kisahnya di dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai 22, pasal 14 ayat 19 dan 20, serta ayat 24, pasal 19 ayat 9, pasal 24 ayat 15 sampai 18, dan pasal 40 ayat 36 sampai 38. Sangat mungkin ketika Musa melihat kemuliaan Allah ini, dia merenungkan kembali kedahsyatan kuasa Allah yang telah menyertai umatnya dalam peristiwa kelepasan dari negeri Mesir, dari orang Mesir, dalam peristiwa Laut Teberau. Dan ketika Musa merenungkan peristiwa itu, oleh karena dia melihat awan kemuliaan Allah, maka menurut para pakar Alkitab Yahudi kuno, Musa menulis Mazmur pasal 91. Dalam komentar Midrash disebutkan bahwa malapetaka yang dimaksud dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 7 adalah yang pertama, teror, ketakutan. Lalu kemudian yang kedua, panah. Yang ketiga adalah wabah penyakit atau bala sampar. Dan yang keempat adalah penghancuran. Di dalam komentar dari kitab Talmud, Zevot 15 bagian B, disebutkan bahwa orang yang melafalkan Mazmur 91 dengan iman yang sungguh kepada Allah dalam doa akan dilepaskan dari bahaya, dan Mazmur 91 ini disebut sebagai nats, nyanyian kelepasan dari wabah penyakit atau dari bala sampar. Sekarang mari kita lihat apa itu iman dan imun terlebih dahulu. Kedengarannya seperti ada permainan bunyi dalam kata. Iman, imun. Iman, imun. Seperti ada permainan bunyi dalam kata. Dua kata ini, walaupun demikian, sangat berbeda maknanya. Namun dalam konteks khotbah kita pada Sabat ini akan saling menunjang satu dengan yang lain. Kata iman berasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kata emunah, yang artinya di dalam bahasa Ibrani percaya yang diikuti dengan penurutan.
Dari kitab Perjanjian Baru, kata iman itu adalah terjemahan dari kata pistis, yaitu kata Yunani koine. Namun dalam penggunaan di kitab Perjanjian Baru, makna dari kata pistis ini berangkat dari kata emunah, yaitu kata iman dalam bahasa Ibrani di kitab Perjanjian Lama, yang artinya adalah percaya yang diikuti dengan penurutan. Itu sebabnya di berbagai tempat di dalam kitab Perjanjian Baru, kita dapati para penulis Perjanjian Baru mengatakan bahwa percaya tetapi tidak menurut sama saja dengan mati. Atau tidak ada faedahnya. Jadi jelas kita dapati bahwa iman artinya percaya sekaligus menurut. Imun ini berasal dari kata bahasa Inggris. Artinya daya tahan tubuh. Banyak sumber yang menyatakan bahwa daya tahan tubuh sangat dipengaruhi oleh pola hidup sehat dan perasaan yang damai, tenang, atau aman. Jadi, daya tahan tubuh itu dibentuk oleh pola hidup sehat dan perasaan nyaman, tenang, atau aman. Itulah tadi iman dan imun. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita mempelajari hal-hal penting yang dapat membantu kita untuk melihat dengan jelas kaitan antara iman dan imun. Nats inti kita pada Sabat ini sangat menantang. Mari kita simak frasa atau anak kalimat yang berbunyi, engkau tak usah takut. Itu terdapat dalam ayat 5. Engkau tak usah takut. Pertanyaannya, mengapa tak usah takut? Saat virus corona COVID-19 ini mengancam kita, mengapa tak usah takut? Saat keuangan keluarga menipis, pendapatan menipis, oleh karena kita tidak bisa mencari nafkah, sama seperti di waktu-waktu yang lalu. Mengapa saya harus tidak takut ketika keluarga saya diserang oleh penyakit corona? Mengapa tak usah takut? Saudara, kata kerja takut dalam bahasa Ibrani yare ini muncul dengan aspek imperfect dalam kategori kal. Orang kedua, maskulin, tunggal. Sehingga memunculkan kata engkau sebagai kata ganti atau pronoun orang kedua maskulin tunggal. Saudara yang belajar bahasa Ibrani, dan ini informasi bagi kita semua, bentuk gramatika kal imperfect dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama menunjukkan bahwa satu tindakan belum selesai atau incomplete, baik pada masa lampau, past, masa sekarang, present,
atau masa yang akan datang future. Dan kekuatan dari struktur frasa ini, yaitu kata kerja Ibrani yare dalam bentuk kal imperfect, orang kedua maskulin tunggal ini, membentuk pengertian yang memiliki mood imperatif atau perintah. Jadi, frasa engkau tak usah takut adalah satu perintah yang tidak usang, yang mencakup waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Saudara lihat bagaimana penulis dari ayat ini menggunakan bentuk gramatika sedemikian rupa sehingga memberikan pekabaran yang hidup bukan hanya bagi mereka di masa lampau, tetapi juga bagi kita sekarang dan mereka yang akan datang kemudian, atau kita yang hidup pada saat ini, yang mengalami peristiwa di masa lampau dan sedang melewati peristiwa saat ini dan akan terus menghadapi peristiwa di masa yang akan datang. Namun pertanyaannya sebagai berikut. Siapa yang dimaksud dengan engkau? Siapa yang dimaksud dengan munculnya kata engkau di dalam nats kita? Menurut The Seventh-day Adventist Bible Commentary, pekabaran dalam Mazmur 91 adalah untuk siapa? Adalah untuk ini, yaitu semua orang yang melewati masa kesukaran dan lebih khusus bagi umat pemelihara hukum Allah dan mereka yang akan mengalami kesukaran dan bahaya pada hari-hari terakhir. Kita pun dapat melihat komentar ini dalam Testimoni Jilid 8 halaman 120 dan juga buku Education halaman 181, Patriarchs and Prophets halaman 110, Prophets and Kings halaman 538, dan banyak lagi kutipan-kutipan lainnya dari tulisan Roh Nubuat. Jadi engkau yang dimaksudkan di sini adalah umat-umat Tuhan yang menuruti kehendak Allah, yang mengalami masa sukar, baik di waktu lampau sekarang dan waktu yang akan datang. Kalau Anda adalah umat Tuhan, Anda tidak perlu takut. Karena yang dimaksud dengan engkau adalah mereka yang adalah umat Tuhan. Kalau Anda merasa takut, kalau saya merasa takut, berarti saya dan saudara bukan umat Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan, maka engkau itu ditujukan kepada Anda dan saya. Berdasarkan pemahaman ini, yang dirujuk oleh kata ganti orang kedua maskulin tunggal, engkau ini, saya mau katakan lebih khusus lagi, adalah kita yang sedang menghadapi peristiwa sukar oleh karena COVID-19. Jadi, umat-umat Tuhan yang ada di gereja Masai Advent hari ke-7, Jemaat Indonesia yang berada di Colorado, Amerika Serikat, adalah bagian dari mereka yang sedang mengalami kesukaran dan diperintahkan oleh Tuhan. Tak usah takut atau jangan takut terhadap apa? Terhadap apa yang sedang
terjadi pada saat ini tentunya. Apa itu? Ini yang dikatakan oleh pemazmur, yang maksud atau yang tergabung atau yang masuk dalam cakupan perintah, jangan takut. Saya mau katakan bahwa perintah atau cakupan dari perintah ini bersifat komprehensif atau sangat luas. Mazmur 91 ayat 3 sampai 7 mengatakan umat Tuhan tidak usah takut terhadap apa? Satu. Di dalam ayat 3 disebutkan terhadap perangkap atau penangkap burung. Sangat mungkin yang dimaksud oleh Musa melalui ungkapan ini adalah perbudakan di Mesir. Itu adalah konteks dari teks. Yang kedua, yang terdapat juga dalam ayat 3, tetapi Musa mengulanginya di ayat 6. Yaitu terhadap penyakit sampar yang busuk. Kedua hal dalam ayat 3, ini satu ayat ya, tadi dijabarkan dalam 3 hal di ayat 5 dan ayat 6. Atau 2 ayat. Yang pertama, terhadap kedahsyatan malam ayat 5. Sangat mungkin Musa mengarah kepada kengerian ketika orang Mesir mengejar orang Israel. Malam itu penuh malam ketakutan. Malam itu menjadi malam yang sangat menakutkan. Tetapi orang Israel dilepaskan. Malam itu adalah malam yang direncanakan oleh orang Mesir sebagai malam malapetaka bagi orang Israel. Namun Tuhan membalikkan situasi menjadi malam malapetaka bagi orang-orang Mesir. Mari kita baca ayatnya. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 20 dan 21. Di sana disebutkan sebagai berikut. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, dan terbelahlah air itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap panah yang terbang di waktu siang, ayat 5. Kata panah yang terbang di waktu siang adalah simbol ketakutan yang menghantui orang Israel ketika mereka melihat segala kekuatan Mesir sedang mengejar mereka dengan satu maksud,
Menyuruh mereka untuk kembali atau mati. Lalu kemudian yang ketiga, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular. Sebetulnya kata Ibrani ketep bermakna kehancuran. Dan ini lebih mengarah kepada nama dari penyakit sampar itu. Jadi penyakit sampar itu dinamakan ketep, kehancuran. Yang mengamuk di waktu petang. Kita lihat itu dalam ayat 6. Saat ini Musa sedang merujuk pada penyakit sampar di Mesir yang menyerang manusia dan ternak. Sedangkan petang dan malam yang dia maksudkan di sini adalah ungkapan yang mengartikan kengerian. Jadi penyakit sampar yang menyerang orang Mesir itu adalah penyakit yang sangat mengerikan dan sangat menghancurkan. Tetapi jangan takut. Tak usah takut. Saudara, kalau kita melihat ada 3 hal mengerikan yang disebutkan oleh Musa. Mengapa Musa menggunakan 3 hal yang mengerikan? Karena dalam konteks Ibrani, 3 mengartikan kelengkapan. Jadi 3 hal ini melambangkan kesukaran yang bersifat komprehensif. Atau kesukaran yang bersifat menyeluruh. Atau seluruh kesukaran yang terjadi di sekitar kita. Tetapi jangan takut terhadap dunia dan segala kesukaran yang ada di dalamnya. Itu pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam Mazmur pasal 91. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, sekurangnya ada 500 kali kata takut ini muncul di dalam Alkitab. Dan kata untuk tidak takut atau jangan takut atau jangan khawatir setidaknya muncul 103 kali dalam Alkitab. Yang saya maksudkan adalah King James Version. Jika ada yang harus kita takuti, ingat, tidak ada yang harus kita takuti. Karena Tuhan beserta kita. Tapi kalau ada yang harus kita takuti, maka itu adalah Khalik pencipta kita, seperti yang diberitakan oleh malaikat pertama dari 3 malaikat dalam Wahyu. Atau di dalam kitab Wahyu. Sekarang, mari kita lihat ayat yang ke-7. Dalam ayat 7 dikatakan, dan ia, ini dari Wahyu pasal 14 ya, ayat 7. Dan ia, malaikat yang pertama, berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi kalau ada yang harus kita takuti adalah Dia, pencipta langit dan bumi dan semua mata air. Hanya kepada Sang Pencipta kita harus takut. Dan kata takut ini bermakna bahwa Sang Pencipta itu adalah satu-satunya referensi iman kita
harapan kita, kasih kita, hormat, dan penurutan kita. Itu sebabnya, kecuali kepada Allah, tidak ada yang harus kita takuti. Mengapa? Pemazmur berkata bahwa ada 3 hal yang harus kita ketahui supaya kita tidak takut. Yang pertama, disebutkan begini. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau. Dalam ayat tersebut dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Yahweh Sang Pencipta yang melepaskan orang Israel dari segala kesukaran Mesir. Dia katakan begini, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itu terdapat dalam Mazmur 91 ayat 8. Lalu selanjutnya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perhatikan. Ini adalah jaminan kesetiaannya. Disebutkan kesetiaannya adalah perisai. Mungkin sekali merujuk pada peristiwa ketika para malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan orang Israel, sekarang berpindah ke belakang orang Israel, sehingga berada di antara tentara Firaun dan orang-orang Israel. Itu sebabnya disebutkan kesetiaannya adalah perisai. Tadinya malaikat ini ada di depan, orang Mesir mengejar dari belakang. Sekarang malaikat itu berpindah ke belakang menjadi perisai di antara orang Mesir dan orang Israel. Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Begitu pula tiang awan yang tadinya ada di depan, sekarang berpindah ke belakang ibarat perisai. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Dan pagar tembok, sangat mungkin bahwa ini merujuk kepada air laut Teberau yang dibelah oleh angin timur yang sangat kencang sehingga membentuk tembok bagi orang Israel dan mereka bisa berjalan di antaranya. Kita bisa lihat dalam Keluaran 14 ayat 21, 22 dan 29. Jadi kesetiaan Tuhan ini diucapkan Musa dan orang Israel dalam nyanyian kelepasan yang dicatatkan dalam Keluaran 15 ayat 13 sebagai berikut. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu. Luar biasa, saudara. Betapa ajaib kasih setia Tuhan. Lalu yang ketiga, di dalam ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sangat mungkin ini adalah ungkapan Musa tentang banyaknya tentara Mesir yang mati di Laut Teberau, namun tidak satupun orang Israel, umat Allah, yang mati di sana. Kita bisa lihat dalam Keluaran 14 ayat 28 sampai 31 yang bunyinya,
sebagai berikut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok air. Air itu seperti tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Sekarang apa rahasia kelepasan orang Israel dari semua kesukaran itu? Apakah karena mereka hebat? Apakah karena mereka mampu melarikan diri dari tangan orang Mesir? Saudaraku, jawabannya bukan itu. Tetapi terhadap apa? Ada dua hal. Dalam Keluaran 14 ayat 31. Yang pertama, ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Jadi yang pertama, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Karena besarnya perbuatan Tuhan, bukan karena hebatnya orang Israel, tapi karena besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam nyanyian kelepasan itu, Musa dan bangsa Israel menyanyikan kemenangan dan dicatat dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 19. Setidaknya ada 3 ayat dalam nyanyian itu, yaitu Keluaran 15 ayat 2, ayat 11, dan ayat 13, sekali lagi 15, ayat 2, ayat 11, dan ayat 13, yang menyatakan mengapa mereka dilepaskan dari kesukaran itu. Saudara, mengapa sampai mereka dilepaskan? Bukan karena kekuatan mereka. Tapi yang pertama, Keluaran 14 ayat 31, karena betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Yang kedua adalah apa yang dicatatkan di dalam nyanyian kemenangan, Keluaran 15 ayat 1 sampai 19, yang dicatatkan dalam 3 ayat, yaitu Keluaran 15 ayat 2, 11, dan 13. Mari kita lihat. Pertama, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Jadi Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Israel bersama dengan Musa. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Puji Dia, Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Siapakah yang seperti Engkau? Di antara para Allah, ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban dengan kasih setia-Mu. Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbing
mereka ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi, orang-orang Israel ini terlepas bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena perbuatan Allah besar, dan karena Allah adalah kekuatan, Allah adalah keselamatan, Allah adalah pembimbing, sehingga keajaiban itu terjadi. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks kekinian atau konteks kontemporer kita pada saat ini bersifat global, yaitu serangan COVID-19 terjadi di seluruh dunia. Konteks kita sama, saudara yang ada di Amerika, kami yang berada di Indonesia, merasakan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah imanmu dapat meningkatkan imunmu? Karena imun akan membantu kita melawan virus corona ini. Saudaraku, saat ini pergumulan kita sebagai orang Advent sama seperti yang sudah saya katakan tadi. Tetapi apakah daya tahan tubuh kita ini dapat meningkat karena iman kita? Itu pertanyaan yang penting. Penyakit ini telah membawa kesengsaraan, menyebabkan pemerintah di berbagai negara mengambil kebijakan yang selama ini belum pernah diambil. Seperti territorial lockdown, bahkan national lockdown, social distancing, physical distancing, protokol kesehatan super ketat. Dan mungkin ke depannya akan ada lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang kita belum tahu. Virus ini telah menyebabkan ekonomi terpuruk. Gedung sekolah ditutup, gereja ditutup, itu sebabnya saudara berada di rumah, beribadah pada saat ini. Dan acara-acara, perjalanan-perjalanan, bakti sosial ditunda bahkan dibatalkan. Ketakutan dan kepanikan menyelimuti dunia. Apakah kita sebagai orang Advent juga harus takut dan panik? Kalau kita tidak takut, lalu siapa yang dapat melindungi kita? Apakah rumah kita bisa melindungi kita dari virus ini? Apakah masker wajah bisa melindungi kita? Apakah cairan disinfektan dapat melepaskan kita dari virus ini? Apakah pola hidup sehat dapat menghindarkan kita dari pandemi ini? Sebagaimana orang Israel yang melepaskan mereka bukan kehebatan mereka, tetapi karena dahsyatnya perbuatan Tuhan, maka saya mau katakan saudara, satu-satunya yang dapat melindungi kita adalah Tuhan pencipta kita. Dan Tuhan adalah pelindung yang kokoh bagi kita. Itu pasti. Rumahmu bisa kebobolan. Maskermu bisa gagal. Disinfektanmu bisa saja tidak dapat melindungimu. Pola hidup sehatmu hanya akan menjadi pencegahan, tapi Tuhan itu pasti. Dia pasti bisa melepaskan engkau dari penyakit, dari pandemi, dari segala kesukaran yang disebabkan oleh virus yang mengerikan. Tuhan kita memberikan kepada kita damai sejahtera, bukan kepanikan. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan,
yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ini adalah satu janji yang menakjubkan, saudara. Jika kita percaya kepada Allah, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati masa sukar ini. Saya tahu ada di antara saudara yang sudah melewati masa ini. Anda terkena penyakit corona. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Apakah karena Anda hebat? Semua karena Tuhan kita hebat. Karena Yesus itu hebat. Tuhan kita Yesus yang memberikan perlindungan, kelepasan, dan kesembuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut karena pelindung kita maha dahsyat. Penyakit corona mengerikan. Sangat dahsyat, tapi Kristus jauh lebih dahsyat. Dia memberikan kepada kita roh keberanian. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 disebutkan, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Banyak orang di sekitar kita yang gugup, takut, bahkan panik. Tetapi Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, Alkitab King James, yang Allah berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan ini berasal dari Allah, jadi tidak perlu diragukan kekuatannya. Karena itu berasal dari Dia yang maha kuat. Lalu Dia memberikan kepada kita kasih, yaitu kasih dari sorga. Tapi ada satu lagi, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Apa itu? Di sana dikatakan bahwa, dalam King James Version, 2 Timotius 1 ayat 7, Dia memberikan kepada kita satu pikiran yang sehat. Seorang yang mendapat pikiran yang sehat dari sorga, maka dia tidak akan melawan anjuran pemerintah, konferensi atau gereja setempat dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan cara memutus rantai penyebarannya. Itu sebabnya Anda ada di rumah. Itu sebabnya kita beribadah secara daring. Mengapa? Karena kita memiliki akal sehat yang diberikan oleh Allah. Kita tidak melawan anjuran pemerintah, konferensi, atau gereja setempat. Apa yang diperbuat oleh orang yang memiliki pikiran yang sehat dari surga? Satu, dia percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya perlindungan kita. Yang kedua, tidak takut, apalagi panik. Yang ketiga, mengikuti aturan pemerintah dan gereja terkait pencegahan atau pengobatan COVID-19. Yang keempat, mengikuti protokol kesehatan agar kita tidak terjangkit COVID-19. Lalu selanjutnya, karena kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup untuk melepaskan kita, mari kita praktekkan New Start. Dari semua sumber yang pernah saya baca tentang bagaimana melawan penyakit corona, peran dari imunitas tubuh kita ini sangat penting. Dan untuk memiliki imunitas tubuh yang baik, kita tidak boleh stres. Karena stres muncul karena kita mengandalkan diri kita, gantinya mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi ancaman virus corona ini, ketika kita mengandalkan diri kita, pada saat yang sama kita tidak yakin
bahwa diri kita mampu untuk melawan virus ini. Itu sebabnya kita menjadi stres. Ketika kita stres, itu menurunkan imunitas tubuh. Sedangkan iman kita, saudara, iman saudara akan meyakinkan saudara bahwa sebagaimana orang Israel, Tuhan lepaskan dari dahsyatnya kekejaman orang Mesir. Maka Tuhan yang sama akan melepaskan kita dari dahsyatnya virus corona ini. Dan itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan yang mampu untuk melepaskan kita, kita yakin. Tapi kalau kita mengandalkan masker, Anda tidak akan yakin. Tapi ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda yakin. Pada waktu Anda yakin, imunitas tubuh Anda meningkat karena Anda tidak stres. Jadi saudara, penting sekali iman. Dan apa kaitan iman dan imun? Iman meningkatkan imun. Iman yang meningkatkan imun adalah iman dengan akal yang sehat. Iman dengan akal yang sehat akan menuruti semua protokol kesehatan. Akan mengikuti anjuran gereja, conference, dan mengikuti anjuran pemerintah. Dan saya mau pesan, jangan lupa saudara, ikuti program gereja dengan akronim New Start. Ini adalah pola hidup sehat. Saudara sudah tahu apa itu New Start? N itu adalah nutrition. Makan makanan yang sehat. Dianjurkan untuk memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Bukan makan daging-dagingan, saudara. Dianjurkan Anda menjadi vegetarian karena itu akan meningkatkan daya tahan tubuh saudara. Kemudian exercise. Berolahraga. Ketika Anda berolahraga, tentunya daya tahan tubuh saudara akan meningkat. Berolahraga di tempat yang aman. Mungkin di pekarangan rumah jauh lebih aman. Lalu water, jangan lupa minum air. Yang Tuhan katakan supaya sehat, minum air yang Tuhan ciptakan. Bukan air yang manusia ciptakan. Minumlah air jernih. Jangan saudara minum minuman yang beralkohol. Jangan saudara minum minuman-minuman imitasi. Itu hanya akan menurunkan daya tahan tubuh. Sunshine, matahari. Sinar matahari ini penting untuk tubuh kita. Tentu, untuk mendapatkan sinar matahari, saudara sudah tahu berapa lama untuk berjemur di pagi hari atau sore hari. Tetapi saudara, jangan berjemur di banyak orang. Anda berjemur di tempat yang aman dari virus corona. Temperance, pertarakan. Bertarak itu penting. Anda tidak minum minuman keras. Tidak menggunakan tembakau, teh. Tidak menggunakan kopi, obat-obat terlarang. Anda bertarak dari makan daging. Tetapi yang terpenting dari temperance ini adalah, bisakah Anda dan saya dikendalikan oleh Roh Kudus? Itu yang terpenting. Lalu air, udara, menghirup udara segar di alam terbuka atau dalam situasi ini di pekarangan rumah adalah bagian penting dalam peningkatan imunitas tubuh kita. Jangan hirup udara palsu. Udara palsu contohnya rokok yang membawa begitu banyak racun ke dalam tubuh kita. Lalu kemudian rest, istirahat, penting sekali. Beristirahat sekurangnya 8 jam satu hari sehingga tubuh kita fit. Imunitas kita kuat. Dengan begitu, tubuh kita mampu untuk bertahan dari virus corona ini. Lalu yang terakhir yaitu trust in God. Apa itu trust in God? Kita percaya bahwa Tuhan dapat melepaskan kita dari segala keburukan dan mendatangkan kebaikan. Dan dengan demikian,
Tuhan dapat melepaskan kita dari virus corona. Sejauh yang saya baca dari berbagai sumber, stres adalah salah satu penyebab penting turunnya imunitas tubuh. Karena stres meningkatkan hormon kortisol yang merusak fungsi sel T dalam melawan infeksi. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam melawan corona, kita akan yakin bahwa Tuhan dapat melindungi kita sehingga kita bisa merasa damai dan memiliki sukacita. Kita memiliki keyakinan, dan dengan keyakinan ini akan menurunkan hormon stres dan meningkatkan keyakinan kita. Keyakinan ini meningkatkan hormon endorfin, dan endorfin ini meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau begitu, iman dan imun sangat penting dalam melawan penyakit corona. Iman muncul karena Anda percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena percaya itu, maka Tuhan melindungi saudara. Imunitas tubuh meningkat, kita dapat bertahan dari hal-hal yang buruk yang dapat disebabkan oleh virus ini. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa pentingnya mempertahankan tubuh tetap sehat agar pikiran kita juga akan tetap sehat. Tubuh kita akan sehat kalau imun kita baik, dan imun yang baik muncul karena kita memiliki iman yang teguh kepada Sang Perkasa itu, Tuhan kita, sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Iman meningkatkan imun. Ini terjadi jika kita merasa damai dan aman. Keadaan damai dan aman hanya bisa didapatkan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose pasal 3 ayat 15. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, beriman kepada Tuhan akan membantu meningkatkan imun kita. Dan imunitas tubuh yang baik akan menyanggupkan kita melawan banyak penyakit, termasuk penyakit corona, yang saat ini sangat terkenal. Semua artis terkenal yang pernah ada di dunia ini tidak dapat menandingi ketenaran corona. Corona ini adalah yang paling terkenal di dunia sekarang. Memang benar, penyakit corona ini sangat mengerikan. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah kita jauh lebih dahsyat daripada penyakit ini. Saudaraku, untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, mari kita baca kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai ayat 7. Mari kita baca kembali dan mari kita renungkan. Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai ayat 7. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat-umat Tuhan, anggota gereja Masih Advent hari ke-7, orang Indonesia yang berada di Jemaat Advent Colorado, jangan takut apalagi panik. Imanmu kepada Tuhan Yesus akan meningkatkan imanmu. Imanmu yang ditingkatkan oleh Yesus akan meningkatkan imunmu. Dan imunitas tubuhmu yang baik akan menjadi senjata yang paling ampuh, yang oleh karena kuasa Tuhan akan ia gunakan untuk melawan penyakit corona. Oleh karena itu, tetap cegah penyebaran virus corona. Ikuti anjuran dan arahan pemerintah, conference dan gerejamu. Tetap tinggal di rumah dan jaga higienitas tubuhmu. Dan yang terpenting, percaya bahwa Tuhan melindungi umatnya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Dialah yang menjadi tempat perteduhan. Di dalam Tuhan, engkau akan selamat. Di dalam Tuhan engkau terhindar dari pandemi ini. Karena imanmu, imunitasmu meningkat. Karena imunitasmu engkau dilindungi oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhan engkau terluput dari mara bahaya ini. Oleh karena itu, jangan takut terhadap COVID. Karena COVID adalah Christ, our victory in disaster. Christ is our victory in disaster. Tuhan Yesus memberkati kita, dan marilah kita memohon berkat Tuhan melalui doa. Bapa di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu, bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi umat-umat-Mu ini. Biarlah Engkau menyinari mereka dengan kehangatan sinar kemuliaan-Mu, sehingga mereka beroleh kasih karunia-Mu. Dan biarlah wajah-Mu yang penuh kasih Engkau hadapkan kepada mereka, sehingga mereka beroleh damai sejahtera-Mu. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai umat-umat Tuhan yang berada di Colorado, Amerika Serikat hari ini hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah memohon berkat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.